Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Wah, kami harap anak-anak di rumah sehat, bersukacita, dan terus bersemangat mengikuti sekolah minggu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekolah minggu bersama Kak Kezia, Ibu Acut, dan Wayen. Nah, anak-anak di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah oh indah. Yuk ikutin gerakan kami ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi ya, kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Pagi hari ini anak-anak duduk kembali, lipat tangannya, tutup mata. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Ailian. Mari anak-anak kita semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mengikuti kembali acara sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami semuanya yang mengikuti pada pagi hari ini. Anak-anak kami semua yang ada di rumah, baik dari Indria hingga Tunas Muda. Terima kasih Tuhan, berkati hingga dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ibu Acun bersemangat pagi ini? Yes. Bu Ailian semangat pagi hari ini? Yes. Nah, anak-anak di rumah juga semangat kan? Iya. Yuk kita berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala, mahkota
happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lia, kita akan memuji Tuhan kembali ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Musik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Halo, selamat pagi adik-adik. Sekali lagi Ibu Lia mau menyapa anak-anak ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Selalu ceria. Wah, Bu Lia berharap anak-anak tetap sehat ya. Dan selalu bersuka cita, ceria, walaupun semuanya harus dimulai dari rumah. Nah, anak-anak, saat pagi hari ini kita tidak terasa, kita sudah ada di pelajaran yang ke-9. Wah, berarti selama ini anak-anak sudah tahu tentang perjalanan Rasul Paulus dan bagaimana dia awalnya bisa percaya dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah diberkati. Hari ini kita sudah di pelajaran yang ke-9 dan kita akan belajar alasan kenapa Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan. Walaupun kita tahu pelajaran-pelajaran kemarin menceritakan betapa sulitnya pelayanan Rasul Paulus saat memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau tahu kenapa ya alasannya Rasul Paulus tetap bersuka cita dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi situasi yang sulit. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu supaya Tuhan
menolong, memimpin anak-anak walaupun mendengar firman Tuhan dari rumah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati anak-anak dan para orang tua dan kami semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan kami kesehatan dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan udara yang segar sehingga kami semua dapat bangun pagi dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak dan para orang tua ataupun guru sekolah minggu yang saat ini kami belajar firman-Mu dari rumah. Biarlah anak-anak dan kami semuanya dapat mengerti firman-Mu dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak memberikan pengetahuan itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak masih dengan tema yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang Rasul Paulus. Anak-anak pasti sudah tahu ya, Ibu Lia mau menampilkan gambar. Nah, Rasul Paulus melayani Tuhan dengan begitu setia. Nah, suatu saat ada yang tidak menyukainya. Anak-anak pasti ingat tentang cerita ini. Ada Rasul Paulus dan Bapak Silas. Nah, karena orang tidak suka dengan kehidupan Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan, maka Rasul Paulus dipenjara anak-anak. Wah, dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi dia tidak berhenti di situ, dia tetap bersukacita dalam memberitakan Tuhan, firman Tuhan, walaupun dia dipenjara. Situasi yang sangat sulit saat itu bagi Rasul Paulus. Di penjara, anak-anak pasti tahu ya, penjara itu tempat yang tidak enak, tempat yang tidak menyenangkan. Tapi Rasul Paulus memakai dirinya walaupun dia ada di penjara, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dan dia tidak bersedih, dia berdoa, memuji Tuhan. Bahkan anak-anak pasti sudah tahu ya, kepala penjara saat itu menjadi percaya kepada Tuhan karena dia melihat Tuhan menolong Rasul Paulus. Nah, begitu kehidupan Rasul Paulus saat dia di penjara. Dia tetap bersemangat, situasi yang tidak enak ya, yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus saat memberitakan firman Tuhan. Next, kita juga tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan bukan saja menggunakan kaki untuk berjalan kemana-mana, tetapi dia juga menggunakan alat transportasi seperti kapal menyeberangi laut. Berarti dia memberitakan Injil di tempat yang jauh sekali, anak-anak. Nah, saat Rasul Paulus memberitakan Injil, dia juga melewati situasi yang tidak enak. Kalau tadi di penjara, kalau ini kapalnya tenggelam. Wah, kalau Bu Lia di situ pasti Bu Lia akan ketakutan, menjerit, "Oh, tolong, tolong." Tapi di tengah-tengah lautan tidak ada yang bisa menolong. Rasul Paulus berdoa dan dia tetap percaya kalau di situasi yang sangat sulit Tuhan pasti akan menolong dia dan Tuhan akan tetap menolong Rasul Paulus dan tetap menolong dia untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus tidak bersedih, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia melewati situasi yang banyak seperti tadi di penjara, kapalnya tenggelam, ya, dia tidak menyerah. Dia tetap memberitakan kabar baik ke semua orang sehingga banyak tempat-tempat yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin banyak jumlahnya. Bukan hanya tempat ini saja, tetapi semakin banyak tempat-tempat yang dia beritakan firman Tuhan. Nah, sehingga banyak sekali anak-anak yang menjadi anak angkat Rasul Paulus dan anak rohani Rasul Paulus. Seperti anak-anak sudah tahu ya, ada Timotius. Nah, banyak sekali orang yang percaya. Anak-anak pasti ingin ya seperti Rasul Paulus. Ibu Lia berharap anak-anak walaupun sangat kecil, kita juga bisa memberitakan firman Tuhan. Kabar baik kepada teman-teman kita,
ataupun keluarga kita. Situasi-situasi yang sulit yang Rasul Paulus hadapi, dia tetap lawan, dia tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Apa ya kira-kira alasan kenapa Rasul Paulus tetap semangat? Bahkan di dalam hidupnya Rasul Paulus punya slogan loh, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Betul sekali. Yuk kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Nah, kira-kira apa yang jadi semangat Rasul Paulus? Dan itu menjadi ayat hafalan kita pagi ini. Kita akan baca bersama-sama ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Dia akan baca secara utuh. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wah, kita akan baca sekali lagi ya anak-anak ya. Anak-anak yang belum bisa baca bisa ikutin Bu Lia. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Nah anak-anak, ini yang jadi alasan Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengalahkan semua kesulitannya. Bahwa ada sorga ya yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi dia. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Tapi bagi orang yang menerima dan percaya kepada Dia, ada tempat yang indah yaitu surga. Nah anak-anak, inilah yang menjadi alasan kenapa Rasul Paulus tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Next, anak-anak pasti tahu di depan ini ada gambar apa ya? Wah, apa ini? Iya, ini adalah tempat di mana tubuh jasmani kita suatu saat akan mati dan kita akan dikuburkan anak-anak. Iya, nah di samping ada gambar orang tua, ada kakek, ada nenek. Nah, anak-anak pasti berpikir, pasti suatu saat nanti yang meninggal kakek dan nenek duluan. Nah, tapi saat ini ada juga loh yang masih muda, yang masih bayi pun bisa dipanggil Tuhan. Anak-anak, waktu kita akan meninggal adalah Tuhan yang tahu. Ibu Lia tidak bisa tahu, ataupun orang-orang yang pintar pun tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Dan cara kita meninggal pun berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang seperti yang di samping ini gambarnya sudah tua ya. Ada juga yang tidak mengalami sakit pun tiba-tiba bisa meninggal. Nah, seperti yang Ibu Lia katakan tadi, bahwa Tuhanlah yang tahu waktu kita meninggal. Anak-anak, pesan Bu Lia, kita adalah orang yang percaya dan Tuhan naik ke surga menyediakan tempat yang begitu indah, yaitu surga. Anak-anak, siapa yang nanti ketika sudah meninggal mau tinggal di surga? Iya, kita semuanya, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Yuk katakan bersama-sama, Tuhan, aku mau tetap setia. Ya, sekali lagi, Tuhan, aku mau tetap setia. Ya, tetap setia ya kepada Tuhan, walaupun kita harus menghadapi situasi-situasi yang sulit. Seperti saat ini, anak-anak harus memulai semua dan melakukan segala sesuatunya dari rumah dan menggunakan jaringan internet, belajar, ataupun segala sesuatu harus memulai dari rumah dan harus ada di dalam rumah. Karena apa? Saat ini ada virus corona. Nah, anak-anak jangan takut dan harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Tetapi jangan hidup sembarangan ya. Harus tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker ataupun tetap ada di rumah ya. Jangan
pergi ke tempat-tempat yang berkerumunan banyak. Anak-anak harus patuhi itu semuanya. Nah, pesan Bulia, anak-anak harus yakin dan percaya ada tempat yang begitu indah bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu surga. Nah, kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Tuhan akan menolong kita dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini menguatkan kita orang-orang yang percaya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini menguatkan anak-anak bahwa ada tempat yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau pun juga menyediakan tempat bagi kami. Dan saatnya nanti kami akan meninggalkan dunia ini, kami akan berada di tempat di mana Engkau pun berada. Berkatilah anak-anak Tuhan, biarlah anak-anak tetap setia sampai dengan akhir nanti. Anak-anak tetap melakukan firman-Mu dan tertanam di dalam hati mereka dan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak, berikan kesehatan bagi mereka sekalian, dan mereka boleh tetap bersuka cita walaupun mereka harus belajar firman Tuhan dari rumah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah setia tetap mengikuti sekolah minggu. Anak-anak di rumah, jangan lupa ya untuk tetap Jaga kesehatan, Rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. dan tetap mengikuti sekolah minggu secara online di channel YouTube Sekolah Minggu GBI Gereja Baptis Palembang. Oke, hari ini kita sampai di sini ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.